Shalom saudara, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 15 ayat 24 dan 30. Nah, Alkitab berkata, "Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Nah saudara, di ayat ini menceritakan tentang Saul yang waktu itu ditegur oleh Samuel. Waktu itu Samuel menegur Saul karena dia tidak melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang diperintahkan. Dia disuruh membunuh seluruh orang Amalek, tetapi Saul hanya membunuh rakyat. Rajanya dibiarkan hidup dan ternak-ternak dari Raja Amalek ini dirampas untuk kepentingan rakyatnya. Kemudian Samuel marah dan menegur Saul di depan para tua-tua. Dan apa reaksi Saul ketika ditegur, saudara? Ketika dia kedapatan 100% salah. Saul berkata, "Aku berdosa." Nah, perhatikan kalimat ini. "Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku, Samuel, di depan para tua-tua bangsaku." Artinya, saudara, ketika Samuel menegur Saul, Saul mau bertobat asal Samuel menunjukkan respectnya, menunjukkan hormatnya di depan para tua-tua atau pemimpin Saul. Nah, Saul mau bertobat kalau Samuel menunjukkan rasa hormatnya di depan para pemimpinnya. Kalau kita perhatikan karakter Saul, karakter ini adalah karakter orang yang sombong, karakter orang yang tinggi hati. Mau bertobat asal dihormati dulu, saudara, di depan para tua-tua Israel. Beda dengan Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan di istananya pada waktu itu. Mungkin ada juga tua-tua bangsanya. Tetapi waktu itu ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud berkata, "Aku berdosa." Sama kayak yang dikatakan Saul, "Aku berdosa." Dan waktu itu Daud langsung bersujud memohon ampun. Sehingga Tuhan mengampuni Daud dan jabatan raja tetap ada di tangannya. Beda dengan Saul, ketika ditegur ada embel-embelnya. "Aku berdosa, tetapi tunjukkan hormatmu, Samuel, di depan para tua-tuaku." Ini menunjukkan bahwa Saul pribadi yang tinggi hati, mau bertobat asal dihormati dulu oleh Samuel di depan para penasehat-penasehatnya. Nah saudara, hati-hati. Tinggi hati bisa menghancurkan segala apa yang kita dapatkan. Gara-gara salah satunya, tinggi hati, menyebabkan Saul kehilangan jabatan sebagai raja. Saya rasa ketika mungkin Saul berkata, "Aku berdosa dan aku bertobat, mohon ampun Samuel. Aku mohon ampun kepada Tuhan." Mungkin ceritanya beda lagi. Bisa jadi jabatan Raja Saul tidak hilang pada waktu itu. Nah mari sebagai anak Tuhan, miliki pribadi yang rendah hati. Bersedia untuk belajar, bersedia untuk diberi masukan, bersedia untuk ditegur. Karena kalau kita tinggi hati, kita tidak akan dapat apa-apa, saudara. Dan karena tinggi hati itu salah satunya yang membuat jabatan Raja Saul hilang pada waktu itu dan digantikan oleh Daud yang lebih rendah hati. Di depan saya ada gelas dan ada teko, ada airnya. Kalau saudara tinggi, maka air ini tidak akan bisa masuk ke dalam gelas ini. Tapi kalau saudara merendahkan diri, saudara akan mendapat banyak air, mendapat banyak berkat. Kalau saudara tinggi, saudara gak bisa dapat apapun karena teko ini gak bisa mengisi saudara. Tapi kalau saudara rendah hati, maka teko ini akan bisa mengisi air. Saudara akan mendapat banyak air, dalam artian saudara akan mendapat banyak berkat. Ketika saudara rendah hati,
saudara akan banyak dapat kepercayaan. Ketika saudara rendah hati, saudara akan dapat banyak pencapaian-pencapaian. Tetapi ketika saudara tinggi hati, maka saudara gak akan dapat apa-apa. Karena itu di dalam hidup kita, mari tetap rendah hati. Bersedia untuk diberi masukan, bersedia untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, bersedia untuk mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, supaya kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.